Rusia tolak proposal damai Amerika. Trump dan Putin kembali memanas. Taiwan butuh bantuan Amerika lawan Cina. Cina ingin kuasai sepenuhnya Laut Cina Selatan. Tiongkok kerahkan pesawat tempur. Cina terlalu ambisius jadi raksasa teknologi dunia. Tesla dan Nvidia tergusur. Halo sahabat pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagi informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Hesti Handayani di program Resum Pojok Negeri Media. Rusia menolak usulan Amerika Serikat untuk mengakhiri perang di Ukraina karena tidak mencakup akar permasalahan yang menurut Moskow menjadi penyebab konflik. Berikut informasi selengkapnya. Rusia menolak usulan Amerika Serikat untuk mengakhiri perang di Ukraina karena tidak mencakup akar permasalahan yang menurut Moskow menjadi penyebab konflik. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov, yang mengindikasikan bahwa pembicaraan antara Rusia dan Amerika Serikat mengenai penyelesaian perang sedang mengalami kebuntuan. Pernyataan Ryabkov ini menggarisbawahi kegagalan kedua negara dalam menjembatani perbedaan yang telah disoroti oleh Presiden Rusia Vladimir Putin lebih dari 2 minggu lalu. Saat itu, Putin menekankan bahwa proposal yang diajukan Amerika Serikat perlu diperbaiki sebelum Rusia bisa mempertimbangkannya lebih lanjut. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tampaknya semakin tidak sabar dengan lambatnya perkembangan negosiasi. Dalam beberapa hari terakhir, Trump mengungkapkan kekecewaannya terhadap Putin dengan mengatakan bahwa ia sangat marah atas sikap Rusia dalam pembicaraan damai. Ia bahkan mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap negara-negara yang membeli minyak Rusia jika Moskow terus menghambat kesepakatan. Dalam wawancara dengan majalah International Affair yang dirilis pada Selasa 1 April 2025, Ryabkov menegaskan bahwa Rusia tidak bisa menerima usulan Amerika Serikat dalam format yang ada saat ini. Putin sendiri telah menetapkan beberapa syarat untuk perdamaian, termasuk tuntutan agar Ukraina membatalkan keinginannya untuk bergabung dengan NATO, menyerahkan sepenuhnya 4 wilayah yang diklaim Rusia sebagai bagian dari negaranya, serta membatasi ukuran angkatan bersenjata Ukraina. Namun, Kiev menolak keras tuntutan tersebut, menyebutnya sebagai bentuk kapitulasi total yang tidak bisa diterima. Sementara itu, ketika ditanya tentang pernyataan terbaru Trump mengenai keinginannya agar Putin segera menyetujui kesepakatan damai, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menegaskan bahwa kontak dengan Amerika Serikat masih terus berlangsung. Sebelum akhir pekan lalu, Trump masih menunjukkan sikap yang lebih lunak terhadap Rusia, yang memicu kekhawatiran di antara sekutu-sekutu Barat. Namun, setelah mendapat tekanan dari berbagai pihak, termasuk Presiden Finlandia yang mendesaknya untuk lebih keras terhadap Rusia,
Trump mulai mengadopsi sikap yang lebih tegas. Dengan mandeknya negosiasi antara Rusia dan Amerika Serikat, situasi perang di Ukraina masih jauh dari kata selesai. Kedua pihak terus bersikeras dengan kepentingan masing-masing. Sementara dunia internasional menanti apakah ada jalan keluar yang dapat mengakhiri konflik yang telah memasuki tahun keempat ini. Taiwan berharap mendapatkan dukungan dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memperkuat perlawanan terhadap serangan China. Berikut informasi selengkapnya. Taiwan berharap mendapatkan dukungan dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat atau AS Donald Trump untuk memperkuat perlawanan terhadap serangan China. Seorang pejabat senior Taiwan menyebut suasana di sekitar hubungan AS-Taiwan telah membaik secara nyata dalam beberapa minggu terakhir. Pejabat Taiwan tetap berhati-hati sebab menyadari bahwa setiap perubahan dari pemerintahan Trump dapat digagalkan oleh pernyataan lebih lanjut dari Presiden. Pemerintahan Trump memperkuat harapan Taiwan untuk dukungan yang lebih besar bagi pulau itu. Dalam beberapa hari terakhir, AS mengambil langkah pertamanya untuk memutus akses China ke teknologi canggih. Gubernur Alaska mengunjungi Taiwan awal bulan ini untuk memajukan rencana penjualan gas alamnya ke Taiwan yang kekurangan energi. Sementara bulan lalu, pemerintahan Trump diam-diam mengeluarkan 870 juta US dollar bantuan militer yang sebelumnya dibekukan untuk Taiwan dan mengirim 2 kapal angkatan laut melalui Selat Taiwan. Sementara itu, pelatih militer Amerika diam-diam mempertahankan kecepatan aktivitas mereka dengan pasukan Taiwan. Sementara kontak politik antara AS dan Taiwan meningkat. Pejabat dari Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Departemen Luar Negeri dan Pentagon dilaporkan menawarkan jaminan kepada rekan-rekan mereka di Taipei. Pentagon awal bulan ini mengedarkan dokumen panduan internal sementara yang menyerukan pencegahan yang lebih kuat terhadap China untuk mempertahankan Taiwan dari invasi. Meskipun rekomendasi sementara tersebut tampaknya belum dilaksanakan, menurut seorang pejabat AS yang mengetahui dokumen tersebut. The Washington Post sebelumnya melaporkan tentang peredaran memo panduan internal tersebut. Wakil Menteri Pertahanan Taiwan, Alex Po, menghadiri sebuah upacara di Carolina Selatan yang menandai penyerahan sebagian dari pembelian jet tempur F-16V senilai 8 miliar US dollar ke pulau tersebut. Ini merupakan kunjungan ke AS yang jarang terjadi oleh seorang pejabat senior Taiwan. Kekhawatiran tentang dukungan Trump untuk Taiwan, sebuah pulau demokrasi yang diperintah secara terpisah, yang diklaim Beijing sebagai wilayahnya sendiri, sebelumnya melonjak setelah perubahan Trump pada Ukraina. Kiev sendiri sama seperti Taipei, sangat bergantung pada dukungan militer AS dalam menghadapi negara tetangga yang jauh lebih besar. Selama setahun terakhir, Trump telah menekankan kedekatan Taiwan dengan daratan China dan jaraknya dari AS sambil mengatakan Taiwan tidak menghabiskan cukup banyak uang untuk pertahanannya
dan mencuri industri semikonduktor AS. Sementara itu, penasihat miliarder Elon Musk membanggakan hubungan bisnis yang luas di China dan mengatakan hubungan Taiwan dengan Beijing mirip dengan hubungan antara Hawaii dan Washington. Pada minggu-minggu awal pemerintahan baru, Trump hanya memberikan sedikit petunjuk tentang pemikirannya tentang China dan Taiwan saat ia mengalihkan fokusnya ke Eropa dan Timur Tengah. Tanda-tanda kecenderungan ke arah Taiwan muncul setelah Kepala Eksekutif Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. CCW muncul di Gedung Putih bersama Trump awal bulan ini untuk mengumumkan investasi senilai 100 miliar US dollar di AS. Pada minggu-minggu setelah pengumuman TSMC, Trump telah melunakkan nadanya terhadap Taiwan. Sebagian besar mengecualikan pulau itu dari daftar mitra dagang yang ia salahkan karena menipu AS dan memuji TSMC. Meskipun Trump sejak itu mengulangi keluhannya tentang Taiwan yang mencuri bisnis chip AS, ia menambahkan, "Saya tidak menyalahkan mereka, saya memberi mereka pujian." China mengerahkan 2 pesawat pengebom jarak jauh H-6 di sekitar Bering Scarborough. Ini merupakan langkah terbaru Beijing untuk menegaskan kedaulatan atas atol yang disengketakan di Laut Cina Selatan. Berikut informasi selengkapnya. China mengerahkan 2 pesawat pengebom jarak jauh H-6 di sekitar Beting Scarborough. Ini merupakan langkah terbaru Beijing untuk menegaskan kedaulatan atas atol yang disengketakan di Laut Cina Selatan. Dalam gambar yang berasal dari Maxar Technologies menunjukkan 2 pesawat di sebelah timur Scarborough Shoal yang disebut China sebagai Hyungyandou. Maxar dalam emailnya kepada Reuters menyatakan pesawat dalam gambar tersebut adalah pengebom H-6. Maxar juga menambahkan bahwa warna pelangi yang berada dekat dengan pesawat tersebut dihasilkan saat citra satelit dari objek yang bergerak cepat diproses. Menurut citra satelit, pengerahan pasukan tersebut yang tidak dipublikasikan China dilakukan menjelang kunjungan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth ke Filipina, yang juga mengklaim Beting terletak di zona ekonomi eksklusifnya sejauh 200 mil laut. Dalam kunjungannya ke Manila, Jumat 28 Maret 2025, Hegseth menegaskan kembali komitmen kuat Amerika Serikat terhadap perjanjian pertahanan bersama dengan Filipina. Ia juga mengatakan tindakan Tiongkok membuat pencegahan diperlukan di Laut Cina Selatan. Terkait kehadiran pesawat pengebom baru itu, Peter Layton dari Griffith Asia Institute di Australia mengungkapkan, ini merupakan sinyal bahwa China memiliki militer yang canggih. Atase militer regional mengatakan China telah secara bertahap meningkatkan penempatan pesawat pengebom H-6 ke Laut Cina Selatan, seiring dengan meningkatnya kehadiran militernya, dimulai dengan pendaratan di landasan pacu yang lebih baik di Kepulauan Paracel yang disengketakan pada 2018. Pesawat bertenaga jet H-6 didasarkan pada desain era Soviet, tetapi telah dimodernisasi untuk membawa serangkaian rudal anti kapal dan serangan darat, serta beberapa mampu meluncurkan rudal balistik berujung nuklir. Pesawat pengebom tersebut dikerahkan dalam latihan perang pada bulan Oktober di sekitar Taiwan, yang diklaim China sebagai wilayahnya,
dan pada akhir Desember di Scarborough sebagai bagian dari operasi udara dan laut yang lebih luas oleh Komando Teater Selatan Militer Cina. Komando tersebut yang meliputi Laut Cina Selatan mengoperasikan 2 resimen pembom, kata Institut Internasional untuk Studi Strategis yang berpusat di London. Pada latihan militer Desember lalu, Kementerian Pertahanan Cina mengatakan pada saat itu bahwa latihan dimaksudkan untuk secara tegas menjaga kedaulatan dan keamanan nasional Tiongkok dan memelihara perdamaian di Laut Cina Selatan. Dalam beberapa tahun terakhir, kapal penjaga pantai Cina sering bentrok dengan nelayan Filipina di dekat Muara Atoll. Kawasan ini terkadang dicoba diblokir militer Cina sejak merebut kendali de facto beting tersebut pada 2012. Bulan lalu, penjaga pantai Filipina menuduh Angkatan Laut Cina melakukan manuver penerbangan berbahaya di dekatnya. Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag memutuskan pada 2016 bahwa klaim Cina tidak memiliki dasar hukum, tetapi Beijing menolak keputusan tersebut. Kejayaan raksasa teknologi AS seperti Tesla dan Nvidia pelan-pelan luntur digantikan raksasa asal Cina yang kian ambisius. Tesla menghadapi persaingan sengit dengan BYD asal Cina. Berikut informasi selengkapnya. Kejayaan raksasa teknologi AS seperti Tesla dan Nvidia pelan-pelan luntur digantikan raksasa asal Cina yang kian ambisius. Tesla menghadapi persaingan sengit dengan BYD asal Cina. Sepanjang 2024, pendapatan BYD tembus 107 miliar US dollar, yang jauh lebih tinggi dibandingkan Tesla yang hanya 97,7 miliar US dollar. Boikot Tesla yang kian meluas membuat posisi perusahaan kian tertekan. Showroom Tesla digeruduk di mana-mana, gerakan jual saham dan buang mobil menggema, hingga penjualan merosot tajam di beberapa negara. Beralih ke Nvidia, raksasa chip AI tersebut sempat mengalahkan Apple sebagai perusahaan paling bernilai di dunia. Selama beberapa kuartal, Nvidia juga selalu melaporkan pertumbuhan yang memecahkan rekor. Namun, kejayaan Nvidia juga terguncang akibat perang tarif Presiden AS Donald Trump hingga kemunculan sistem AI DeepSeek asal Cina yang dikembangkan dengan biaya murah. Tesla dan Nvidia juga merupakan raksasa AS yang berlomba-lomba menggarap teknologi robot humanoid. Teknologi ini digadang-gadang sangat penting untuk perekonomian masa depan. Robot humanoid merupakan mesin yang dirancang mirip manusia dan berbasis teknologi AI. Skenario penggunaannya banyak, misalnya mengisi pekerjaan di sektor industri dan layanan. Antusiasme investor terhadap robot humanoid meningkat usai digembar-gemborkan oleh CEO Nvidia, Jensen Huang. Awal bulan ini, ia mengatakan dunia akan menghadapi era baru robotika generalis. Ia juga mengumumkan portofolio robot humanoid terbaru. Pada aspek manufaktur, proyek robot humanoid Tesla, Optimus, tampaknya menjadi yang terdepan di AS. CEO Elon Musk mengumumkan rencana untuk memproduksi sekitar 5.000 unit tahun ini. Meskipun rencana ambisius Musk bisa membuat Tesla unggul atas pesaing AS seperti Apptronik dan Boston Dynamics, tetapi persaingan ketat sudah menggelora di Cina. Unitree Robotics yang berkantor pusat di Hangzhou bulan lalu menjual 2 robot humanoid
kepada konsumen di platform e-commerce JD.com, menurut media lokal. Sementara itu, startup robotika yang berkantor pusat di Shanghai, Agibot, yang juga dikenal sebagai Ziyuan Robotics, telah menyamai target Optimus untuk memproduksi 5.000 robot tahun ini. Menurut South China Morning Post, ketika BYD mampu melampaui pertumbuhan Tesla, para pakar mengatakan dinamika serupa dapat terjadi pada robot humanoid. Dalam catatan penelitian pada bulan Februari, Morgan Stanley memperkirakan bahwa biaya pembuatan robot humanoid saat ini dapat berkisar antara $10.000 hingga $300.000 per unit, mengingat konfigurasi dan persyaratan aplikasi hilir yang berbeda. Namun, perusahaan-perusahaan Cina sudah mengalahkan pesaing AS dalam hal harga berkat skala ekonomi dan kemampuan manufaktur yang unggul, menurut Knudsen. Misalnya, Unitree merilis robot humanoid Jiwan untuk konsumen pada bulan Mei dengan harga awal $16.000. Sebagai perbandingan, Morgan Stanley memperkirakan bahwa biaya penjualan robot humanoid Optimus Gen 2 Tesla bisa mencapai sekitar $20.000, tetapi hanya jika perusahaan tersebut mampu meningkatkan skala, memperpendek siklus penelitian dan pengembangannya, serta menggunakan komponen hemat biaya dari Cina. Unitree membuat gebrakan besar di bidang robot pada bulan Januari, ketika 16 robot humanoid H1 dengan performa tertinggi bergabung dengan sekelompok penari manusia untuk merayakan Tahun Baru Imlek dalam sebuah demonstrasi yang disiarkan di televisi nasional. Ada tanda-tanda bahwa kemajuan Cina dalam bidang robot jauh lebih maju. Catatan penelitian Morgan Stanley pada bulan Februari menemukan bahwa negara tersebut telah memimpin dunia dalam pengajuan paten yang menyebutkan humanoid selama 5 tahun terakhir. Cina dilaporkan memiliki 5.688 paten humanoid atau jauh lebih banyak dibandingkan dengan 1.483 paten dari AS. Pemain besar seperti Xiaomi dan pembuat kendaraan listrik seperti BYD, Chery, dan XPeng juga terlibat dalam bidang robot humanoid. Di sisi lain, Beijing semakin mendukung sektor tersebut, tampak dari berbagai departemen pemerintah yang mempromosikan pengembangannya. Pada tahun 2023, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi mengeluarkan pedoman untuk robot humanoid yang menyerukan produksi dalam skala besar pada tahun 2025. Menurut Ming Sun Li, Kepala Penelitian Otomotif dan Industri Cina di BofA Global Research, Cina melihat robot humanoid sebagai industri penting karena potensinya untuk mengurangi ancaman kekurangan tenaga kerja. Li mengatakan peningkatan adopsi akan bertepatan dengan penurunan biaya komponen yang sangat cepat. Ia juga mencatat bahwa Cina memiliki sekitar 70% rantai pasokan untuk komponen-komponen robot humanoid. Menurut laporan semi-analysis awal bulan ini, Unitree G1 merupakan satu-satunya robot humanoid yang layak di pasaran, yang sepenuhnya tidak tergantung dari komponen AS. Laporan tersebut memperingatkan bahwa Cina adalah satu-satunya negara yang diposisikan untuk menuai keuntungan ekonomi dari sistem robot cerdas, termasuk robot humanoid
yang dapat menimbulkan ancaman eksistensial bagi AS karena kalah bersaing dalam semua kapasitas. Analisis Bank of America meramalkan dalam catatan penelitian bulan ini bahwa penyebaran robot humanoid akan meningkat pesat, dibantu oleh pengembangan AI dengan penjualan tahunan global mencapai 1 juta unit pada tahun 2030 dan 3 miliar robot humanoid beroperasi pada tahun 2060. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.